Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, saya Karisa Skadina Suarja dari kelas 1011. Kali ini saya akan membuat video mengenai salah satu anggota dari Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Untuk daftar isinya terdiri dari yang pertama, biografi, lalu yang kedua, riwayat pendidikan, yang ketiga, metode dakwah, serta yang terakhir, pengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Materi yang pertama adalah biografi. Sunan Kudus adalah salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia dikenal sebagai ulama, panglima perang, dan tokoh yang menyebarkan Islam dengan pendekatan damai dan budaya. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Asy-Syadiq. Ia lahir pada 9 September 1500 Masehi dan wafat pada 5 Mei 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung yaitu Syarif Sabil dan Nyai Ageng Manyuran. Ia dikenal dengan gelar Al-Qudsi dan merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain. Selain sebagai ulama, Sunan Kudus juga berperan sebagai panglima perang dan imam di Masjid Agung Demak. Ia dikenal dengan julukan Waliul Ilmi karena penguasaannya terhadap berbagai ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, dan logika. Kecerdasannya serta pendekatannya yang damai membuatnya dihormati baik di kalangan ulama maupun masyarakat umum. Lalu masuk materi yang kedua, yaitu riwayat pendidikan. Sejak kecil, Sunan Kudus sudah mendapatkan pendidikan agama dari lingkungan keluarganya yang religius. Ia pertama kali belajar langsung dari ayahnya, Sunan Ngudung, yang juga merupakan seorang ulama dan panglima perang Kesultanan Demak. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren Ampel Denta di Surabaya, yang diasuh oleh Sunan Ampel. Selain berguru kepada Sunan Ampel, Sunan Kudus juga menimba ilmu dari beberapa tokoh penting lainnya, seperti Kyai Talingsing, seorang ulama keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai ahli kaligrafi dan seni. Melalui proses pendidikan yang panjang dan mendalam, Sunan Kudus tumbuh menjadi seorang ulama besar yang sangat menguasai ilmu agama dan kebudayaan lokal. Selanjutnya, masuk materi yang ketiga, yaitu metode dakwah. Sunan Kudus menggunakan berbagai macam metode dakwah, yaitu yang pertama, menghindari kekerasan dan pemaksaan. Sunan Kudus menghormati keyakinan masyarakat setempat yang masih menganut agama Hindu-Buddha maupun kepercayaan lokal, seperti animisme dan dinamisme. Pendekatannya dilakukan secara halus dan bertahap, agar masyarakat tidak merasa terancam atau dipaksa. Lalu yang kedua adalah pendekatan kultural dan simbolik. Sunan Kudus memahami pentingnya budaya dalam kehidupan masyarakat. Ia tidak langsung menghapus tradisi lama, melainkan menyisipkan ajaran Islam ke dalam kebudayaan tersebut. Misalnya pembangunan Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya menggabungkan gaya Hindu-Buddha. Lalu yang ketiga, toleransi terhadap umat lain. Dalam berdakwah, Sunan Kudus sangat menjunjung nilai toleransi. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah larangan menyembelih sapi saat Idul Adha, sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu, karena umat Hindu sendiri menganggap sapi adalah hewan suci. Sikap ini justru membuat masyarakat Hindu merasa dihormati hingga menumbuhkan simpati dan ketertarikan terhadap Islam. Lalu yang keempat adalah menggunakan prinsip Tuthuri Handayani dan Hangiseni. Sunan Kudus menerapkan prinsip Tuthuri Handayani. Artinya, ia ikut serta dalam kegiatan masyarakat tanpa langsung mengubahnya. Setelah masyarakat merasa dekat dan percaya, ia mulai menerapkan prinsip Tuthuri Hangiseni, yaitu perlahan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam kegiatan tersebut. Lalu yang kelima adalah perubahan secara bertahap. Jika ada tradisi atau kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan Islam, Sunan Kudus tidak langsung menentangnya. Ia lebih memilih melakukan perubahan secara perlahan. Cara ini dianggap lebih efektif karena tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu menarik simpati dengan keteladanan. Sunan Kudus dikenal sebagai sosok yang bijaksana, rendah hati, dan tidak sombong. Dengan perilaku yang baik, ia menjadi panutan masyarakat. Banyak orang tertarik pada Islam karena melihat akhlak dan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menggunakan simbol ajaran Buddha, yaitu Asta Sagika Marga. Salah satu metode unik Sunan Kudus adalah membangun 8 pancuran wudhu di Masjid Menara Kudus. Jumlah 8 tersebut melambangkan Asta Sagika Marga, yaitu 8 jalan kebenaran dalam ajaran Buddha.
Di atas pancuran itu bahkan diletakkan arca sebagai bentuk pendekatan budaya terhadap umat Buddha. Isi Astasagika Marga yaitu yang pertama, pandangan yang benar. Yang kedua, niat atau tekad yang benar. Ketiga, ucapan yang benar. Keempat, tindakan yang benar. Yang kelima, kehidupan yang benar. Yang keenam, usaha yang benar. Yang tujuh, perhatian yang benar. Dan yang kedelapan adalah konsentrasi yang benar. Dengan metode ini, umat Buddha merasa ajaran mereka dihargai, sehingga mereka terdorong untuk mempelajari Islam lebih dalam. Dan masuk materi yang terakhir, yaitu pengaruhnya dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pengaruh Sunan Kudus dalam perkembangan Islam di Indonesia sangat besar, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Melalui pendekatan dakwah yang lembut, toleran, dan menghargai budaya lokal, Sunan Kudus berhasil menarik simpati masyarakat yang sebelumnya menganut agama Hindu, Buddha, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Ia juga menjadi teladan dalam membangun harmoni antar umat beragama, misalnya dengan melarang penyembelihan sapi saat Idul Adha sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu. Pendirian Masjid Menara Kudus dengan sentuhan arsitektur Hindu-Buddha juga menunjukkan kemampuannya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya setempat. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyebaran Islam, tetapi juga membentuk wajah Islam Nusantara yang damai dan berakar kuat pada kearifan lokal. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.